Bagian jim ada, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa auladan salihin wa husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pagi ini kita mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah bisa mendirikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Dan bisa mensyukuri nikmat kesehatan dan kesempatan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim sampai pada halaman 264 bagian jim. Adabuhu. Adab-adab tawaf. Kemarin kita bahas tawaf. Mulai tentang syarat-syarat tawaf. Kemudian sunnah-sunnah tawaf. Dan yang jim adab. Ya. Adab. Jadi ini sudah sistematis secara akademis ini. Sesuai dengan prioritas. Tawaf itu dibahas pertama kali adalah pengertian, yang kedua syarat. Sebab kalau syarat tidak terpenuhi tidak sah kan? Berarti paling penting tentang syarat itu. Setelah syarat adalah sunnah. Ya, keutamaannya. Ya, keutamaan. Karena keutamaan itu lebih baik dilaksanakan atau ditinggalkan. Dilaksanakan. Bahasa fikihnya adalah sunnah. Ya, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan sebetulnya rugi, bukan tidak berdosa, rugi. Kalau hitungan ekonomi itu kan untung apa, laba dan rugi kan, dilaksanakan laba, kalau tidak dilaksanakan tidak dapat, berarti kan rugi, ya Pak Rogis. Jadi bukan definisinya tidak berdosa, rugi gitu. Karena luput dari laba pahala maksudnya. Kemudian adab, ya. Nah, adab ini lebih banyak berkaitan dengan sikap dan ini batin, lebih banyak pada batin. Ya, syarat sudah terpenuhi. Jadi ada adab tidak tertulis, tidak menjadi syarat dan tidak menjadi sunnah, tapi ini utama, ya, berkaitan dengan akhlak, adab, ya. Nah ini. Adabnya di sini ada 4 adab. Contohnya ini. Ayyakuna tawafu fi khusyu'in wastihdari qalbin wa syu'uri bi'azamatillahi azza wa jalla wa fi khaufin minhu ta'ala wa raghbatin fi ma ladai. Adab yang pertama adalah ayyakuna tawaf. Hendaklah tawaf itu dilaksanakan fi khusyu'in wastihdari qalbin, dalam keadaan khusyuk dan hadir hati. Apa yang dimaksud khusyuk dan hadir hati? Artinya ya fokus melaksanakan tawaf, tidak baik fisik maupun hati, dia fokus memikirkan dan proses hanyut senyawa dengan ibadah tawaf itu. Itu namanya istihdaru qalbin. Cirinya apa istihdaru qalbin? Jadi dia ingat, oh ini sedang memutar yang pertama. Iya kan? Jadi dia sadar. Ini tawaf berangkat dari apa ini? Hajar Aswad. Iya kan? Ini putaran pertama.
Kemudian dia ingat putaran kedua, ingat putaran ketiga. Kalau tidak ingat, berarti sedang lalai, sedang tidak istihdaru qalbin. Seperti kita sholat, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Yang sering muncul lagu kan itu. Nah, ketika ragu berarti kita belum, atau ketika itu belum fokus ketika itu. Ya. Nah, ini harus istihdaru qalbi wa khusyuk. Ini hati kan dan pikiran. Yang dibaca faham. Yang ada memperbanyak doanya. Jadi faham bahwa dia dalam keadaan tawaf, dalam keadaan putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, terus dalam keadaan ingat. Karena tawaf itu juga godaannya banyak kan. Karena banyak yang dilihat. Akhirnya memancing untuk kurang konsentrasi. Memancing untuk pikiran macam-macam. Nah ini adab. Bukan syarat, tapi adab. Nah, jadi khusyuk itu di sini tadi itu penjelasan para ulama, ya saya tidak ngarang ini, saya ulama. Khusyuk itu adalah fokus. Fokus itu artinya menyadari apa yang dia lakukan, bahwa dia sedang tawaf, tinggal putaran pertama, kedua, seterusnya. Yang kedua di sini wasyurun bi azamatillah, merasakan keagungan Allah. Nah, jadi ibadah ini adalah bentuk keagungan Allah. Orang suruh tawaf sekian ratus ribu atau sekian juta orang itu. Jadi yang diingat bukan juta orangnya, tapi diingat ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Iya kan? Jadi kalau orang melihat burung terbang, itu orang mukmin dan orang kafir beda itu melihatnya. Kalau orang kafir meneliti tapi tidak merasakan kebesaran Allah kan. Wah gimana ya burung ini ya bisa terbang ya. Oh ini kepalanya harus seperti ini, harus punya anu. Tapi dia tidak ingat bahwa itu adalah ciptaan Allah. Itu orang kafir. Kalau kita, oh alangkah siapa ya yang menahan burung ini kok tidak jatuh? Allah. Itu berarti orang mukmin. Ya. Nah, tawaf juga begitu. Melihat apa, mendengar apa, dihubungkan ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya wasyuurin bi idhamatillah. Syuur itu rasa memang. Rasa itu kan hati ya. Ya. Nah. Terus termasuk adab ini wa fi khaufin minhu ta'ala. Dan takut akan siksa Allah. Kenapa takut siksa Allah? Takut tidak sempurna dalam tawaf. Takut mungkin niatnya belum ikhlas. Mungkin belum sempurna. Mungkin masih tercampur dalam ibadah itu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Takut siksanya. Khaufin minhu. Takut kepada Allah. Nah ini adab kan. Waragbatin fi maladaihi. Dan mengharap ridho dan pahala yang disiapkan oleh Allah. Nah ini perasaan apa? Perasaan syuur, perasaan ketika tawaf. Nah ini adab. Jadi adab itu sebetulnya lebih banyak pada nomor satu ini. Ya. Nah ini adab hati ini. Khusyuk, istighfar, syuur bi'azamatillah, takut dan mengharap ini adalah adab perbuatan hati. Kan tidak bisa membedakan ini. Sekarang sama-sama dua orang atau kita dan seseorang sedang tawaf. Kan tidak tahu kita. Hati kita ini takut atau tidak. Kan tidak ada yang tahu. Nah, ini adab itu. Nah adapun adab fisik. Adab yang fisik adalah Allah yatakallama at-ta'if li ghairi daruratin. Hendaklah dia tidak berbicara orang yang tawaf itu tanpa ada keperluan.
tanpa darurat. Darurat itu artinya sesuatu yang sangat penting. Kalau tidak dilakukan menimbulkan rugi besar atau bahaya. Ya, rugi besar. Contoh dengan istri, lepas istrinya ketika tawaf. Kan rugi besar atau bisa menimbulkan bahaya kan? Nah, itu akhirnya boleh bicara. Jangan jauh-jauh, dekat sini sih. Nah, ya kan? Itu namanya darurat. Atau keluar dari rombongan. Umroh atau haji, kan ada rombongan. Dia menyendiri atau apa namanya ketinggalan atau apa. Nah, terpaksa harus memanggil. Itu namanya darurat. Sebab kalau ketinggalan dari rombongan, tidak pengalaman juga bisa hilang. Ya. Nah, ini namanya bicara boleh tapi darurat. Kalau tidak darurat, nah, wa in takallama bi khairin faqat. Kalau terpaksa harus berbicara, maka bicara yang baik. Contohnya misalnya temannya tanya, saya lupa doa apa ini? Nah, kan terpaksa harus bicara kan? Baca doa ini. Nah, baca doa ini apa namanya? Itu termasuk bicara yang khair, kebaikan, ya. Liqauli sallallahu faman takallama. Barang siapa yang harus terpaksa dia berbicara, fala yatakallam, maka hendaklah dia tidak berbicara illa bi khairin. Contoh yang tidak baik apa? Mempersoalkan perselisihan ibadah. Oh, enggak begitu doanya, doanya ini. Ini kan debat kan. Nah, ini tidak baik. Ya, doanya enggak begitu. Yang betul doanya begini. Debat itu berarti kurang baik sudah. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah yu'ziya ahadan biqaulin au fi'lin. Allah yu'ziya ahadan biqaulin au fi'lin. Hendaklah dia tidak menyakiti seseorang dengan perkataan atau dengan perbuatan. Id adhiyatul muslim muharramatun. Karena menyakiti orang muslim itu diharamkan secara umum. Wala siyama fi baitillahi ta'ala. Terutama di Baitullah, di Ka'bah. Ya namanya banyak orang kumpul ya, apalagi jalan bersama. Kemudian tidak sengaja, apa itu namanya, berdesakan atau apa, nyenggol, sikut, ya kan. Nah, kadang-kadang yang nyenggol itu tidak sengaja kan begitu kan, karena memang kondisi kan, apalagi rame. Nah, yang disenggol boleh jadi tidak terima kan, akhirnya berkata yang tidak baik atau membalas, ya. Atau sengaja karena suka guyon dengan temannya kan begitu kan. Kan boleh jadi kan, karena terlalu dekat biasanya suka guyon, iya kan. Kemudian sambil guyon atau sambil nyikut atau apa, ya, ini dilarang di sini. Kalau niatnya aziyah, menyakiti ya, guyon tapi menyakiti, ada unsur kesengajaan kan menyakiti itu kan, ya. Kalau ada unsur menyakiti, ya. Lah untuk apa live streaming sedang ibadah? Ya memang niatnya itu. Ada enggak live streaming konten, ada live streaming untuk memasarkan ya, ya. Dalam keadaan tahu. Ya adabnya ini masuk dalam kategori fi khusu'in wastighdari qalbin. Kira-kira streaming itu menambah khusyuk atau mengganggu khusyuk? Ya dijawab sendiri-sendiri. Ya. Nah, ya. Boleh, tidak khusyuk.
Jadi tidak sampai membatalkan, tapi meninggalkan adab. Ya. Ada yang mensiarkan, lihatnya mensiarkan. Ya. Yang dari travel itu banyak banget. Ya. Ya, travel kan? Ya. Dia setiap hari sudah. Ya. Ya, tidak membatalkan. Jadi tidak membatalkan, tetapi mengurangi adab, gitu saja kan di sini kan? Mengurangi adab, artinya dia yang mengurangi adab, artinya tidak melaksanakan adab nomor 1. Beberapa saat kan tidak live stream kan? Dan ini paling berat ini, adab batin ini berat, ya. Dalam ibadah kita sholat aja sangat berat. Berapa persen kita khusyuk? Berapa persen tidak khusyuk kan? Karenanya pentingnya sholat berjamaah itu untuk saling melengkapi. Yang keempat, ayuk siro minat doa. Apa ini? Minat zikri wa doa wa salati ala nabi. Ya, memperbanyak doa. Ya, sesuai dengan hajat. Kalau tidak bisa ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Wassalatu ala nabi. Ya, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini adab. Ya. Berikutnya adalah jadi ini para ulama begitu tertibnya ya, syarat, sunnah, kemudian adab. Ya. Dan justru Allah itu dalam banyak hal yang dilihat adabnya. Yang dilihat adabnya kan. Tetapi tidak meninggalkan cara bahasa contoh realnya, misalnya orang sholat memenuhi syaratnya, rukunnya, tapi hatinya dia riak misalnya. Secara fikih sah apa enggak? Sah. Tapi diterima enggak oleh Allah? Enggak diterima. Enggak, kalau dia riak kan enggak diterima. Karena dia sedekah sudah memenuhi syarat fikihnya. Zakat seketarnya sudah sunnah. Tapi dia bersedekah itu untuk dipilih. Jadi anggota dewan atau presiden. Sedekahnya secara fikih diterima enggak atau zakatnya? Kalau memenuhi diterima, bukan diterima, sah. Secara fikih. Diterima atau enggak? Kalau dia bukan karena Allah, diterima enggak? Enggak diterima. Nah, jadi berarti itu artinya Allah itu melihat hatinya. Melihat hati. Nah, ini paling berat untuk kita ya. Tapi harus latihan terus ya. Karenanya adab itu. Dulu ada pelajaran namanya apa? Akidah akhlak. Sekarang enggak ada ya akidah akhlak ya. Budi pekerti. Cuma beda itu budi pekerti dengan akhlak itu. Kalau akhlak itu sesuai dengan namanya, akidah akhlak. Akhlak itu lahir karena akidah. Kan gitu kan? Kalau budi pekerti belum tentu lahir karena iman, karena akidah. Karena pelajarannya sekarang tidak ada akidah akhlak, yang ada hanya akidah, akhirnya akhlaknya kurang, keras dakwanya. Atau bukan tidak berakhlak, kurang akhlak. Tidak tahu sejak kapan itu. Tapi pelajaran saya dulu di waktu di Alia, terus Sanawiyah ada pelajaran akidah akhlak. Akhlaknya ya Pancasila. Pancasila itu apa itu? Ya. Itu ngambil dari Quran dan hadis itu. Ya. Jadi bahasa akhlak itu tidak bisa diwakili oleh budi pekerti. Ya kita bukan fanatis Arab, enggak. Yang boleh kan loyal, al-wala wal bara.
Al-wala itu artinya loyal, mencintai. Mencintai Islam termasuk ajaran dan simbol-simbol Islam. Ya. Sampai di mana tadi? Ya, ini pasal baru. Al-madatu sadisatu. Rukni salis as-sa'yu. Rukun umroh dan rukun haji yang ketiga adalah sa'i. As-sa'yu huwa al-masyu baina safa wal marwa dhihaban waji'atan biniyatit ta'abbud. Nah, ya kan? Sa'i adalah jalan antara Bukit Sofa dan Marwa, berangkat dan pulang. Nah, dhihaban wa ya, berangkat satu kali maksudnya. Dari Sofa dhihaban berangkat ke Marwa, dari Marwa ke Sofa lagi. Itu satu putaran. Ya. Jalan saja. Hanya lari kecil loh. Ya, nanti ada penjelasannya di sini. Nah, wahwa ruknul haji wal umrah, rukun haji dan umrah yang ketiga. Dikauli ta'ala berdasarkan firman ta'ala inna safa wal marwata min syairillah. Safa dan marwah adalah simbol-simbol keagungan Allah. Jadi orang beriman ketika melihat safa dan marwah, masya Allah atau subhanallah, masya Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah ini, ya pasti baik dan terjadi. Itu menunjukkan keagungan Allah. Ya, sejak zaman dulu sampai sekarang masih tetap dan diabadikan untuk diambil pelajaran. Nah, itu. Nah, karenanya menjadi rukun ini. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallam, is'au, bersailah kamu. Fa innallaha, sesungguhnya Allah kataba mewajibkan. Nah, ini kataba. Kataba menulis, maksudnya mewajibkan. Seperti kutiba alaikumusiyam. Ya, Allah mewajibkan alaikum atas kalian as-sa'i. Walahu, dan ibadah sa'i ini adalah memiliki syurutun, syarat, wa sunanun, dan sunnah-sunnah, wa adabun, dan adab. Ya. Wahya, syarat sunnah adab itu adalah yang pertama syurutus sa'i. Syarat sa'i wahya an-niyah. Niat. Dasarnya di qauli sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu harus dengan niat. Al-a'mal. Ini bentuk jamak. Kalau tunggal amalun. Kalau jamaknya al-a'mal. Kalau di sini ada al, nah berarti menunjukkan lil istighraq, menyeluruh. Semua amal itu, amal haji, amal tawaf, amal. Jadi tidak cukup hanya saya niat haji. Kemudian ikhramnya sudah include. Ya, tawafnya include. Sa'inya include, tidak bisa begitu. Jadi harus dirinci di sini. Ya. Masya Allah ya. Nah, ini. Nah, niatnya ini dijelas ke sini. Fakana la buddha, maka la buddha harus min niyati ta'abudi bisa'i. Niat ibadah sa'i. Jadi sa'inya itu diniati. Bisa diucapkan, bisa tidak. Kalau yang saya niat ibadah sa'i. Menurut kitab ini loh ya. Ini. Niyati ta'abud, niat ibadah sa'i. Nah, gitu. Jadi kalau tidak niat, baik tidak diucapkan atau tidak niat dalam hati, ya berarti itu hanya jalan kaki biasa. Tidak ada nilai ibadahnya. Berarti rukunnya ditinggalkan, tidak sah ibadah hajinya. Terus di sini petunjuknya ta'atan lillahi, untuk taat kepada Allah, bukan untuk olahraga. Nah ini imtisalan li amri, melaksanakan perintah Allah, bukan melaksanakan ketua rombongan haji.
ikut saya. Wah ini disuruh ketua rombongan haji ini kita sa'i. Ya kita taat aja. Tidak ada niat taat kepada Allah. Nah, jadi apa mutawif ya? Mutawif atau mutawif ya? Nah, itu sebagai fasilitator saja, bukan kita melaksanakan sa'i karena mutawif itu niatnya. Ya, saya lupa dulu waktu umrah itu pembimbingnya mengingatkan ini enggak? Atau waktu haji? Mengingatkan enggak ya? Saya lupa. Ya, ini Karena kan kita pilih ke mobil juga. enggak, artinya kan mestinya pembimbing haji umrah itu kan mengingatkan hal-hal yang begini nih. Karena menjadi rukun. Ya kalau ada ya Pak, kita pilih jadi Paling tidak kan, ayo niat, sa'i. Paling tidak kan gitu aja. Kita sa'i. Nah, kan itu fungsinya pembimbing itu. Iya. Karena tidak semua orang kan mengerti. Tidak semua orang apa? Mengerti. Walaupun dikasih buku bimbingan umrah belum tentu dibaca. Apalagi sudah tua, bacanya itulah kesulitan. Itulah beratnya pembimbing umrah dan haji. Itu harus ya berat juga kalau dia melaksanakan petunjuk-petunjuk ini. Tidak sekedar apa namanya bimbing secara fisik, tapi juga bimbing secara rohani, apa ini pemahaman ini dalam praktek kan begitu. Biasanya yang dijelaskan itu di bis ya. Ini daerah-daerah wisata ya kan, ini ya kan. Berikutnya tertib baina wa baina tawaf bi ay yuqaddima tawaf ala sa'i. Harus tertib antara sa'i dan antara tawaf. Yang dimaksud tertib ini apa? Bi ay yuqaddima tawaf ala sa'i. Mendahulukan tawaf baru sa'i. Satu jalur itu kan. Jadi ihram di miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Al-muwalatu baina aswati. Harus berurutan dan kontinu, tidak boleh terputus antara sa'i putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga itu harus satu paket 7 putaran itu sa'i itu. Ghaira annal fasral yasir la yadurru. Boleh terputus atau ada jeda, istilah jeda. Jeda ringan, la yadurru tidak berbahaya, wala siyama idza kana li daruratin. Terutama karena darurat tadi itu. Kencing. Kan darurat itu kan enggak bisa itu. Ditunda. Atau menunggu istri atau muhrim ketinggalan bareng. Itu fasal tapi kecil. Enggak boleh pulang ke hotel dulu nanti kita lanjutkan. Ya enggak boleh, enggak batal sa'inya. Ke hotel dulu ada barang yang ketinggalan ini. Nah, ngawali lagi. Nah, itu namanya mualat. Terus menerus. Ikmalul adat sabata aswatin. Nah, menyempurnakan 7 putaran bilangan. Falau nakoso, jika kurang syautun 1 putaran, au ba'dus syaut atau beberapa putaran, lam yujzi. Maka tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Wis pegel aku cukup 5 Allah akan tahu. Aku gak kuat. Ya. Di sini bahasanya lam yujzi, tidak mencukupi itu. Ya. Hakikatuhu mutawakkifatun ala tamami asyud. Karenanya hakikat sa'i ini adalah hakikatnya tergantung pada kesempurnaan 7 putaran itu. Harus 7 putaran.
Ya, karenanya sekarang kan sudah nyaman kan, tidak seperti zaman Siti Hajar kan. Bahkan kanan kiri ada zam-zam. Nah ini waqudu ba'da tawafin sahih. Pelaksanaannya setelah tawaf. Sawa'un kana tawafu wajiban atau sunnah. Apakah tawaf itu wajib atau sunnah? Ghaira annal aula ayyakuna ba'da tawafin wajiban ke tawafil qudum. Namun yang paling utama adalah setelah tawaf wajib ke tawafil qudum seperti tawaf qudum au ruknin tawafil ifadah atau tawaf ifadah. Tawaf qudum itu tawaf baru datang pertama kali di Mekah langsung tawaf. Tawaf ifadah itu anu dulu apa namanya ke mana itu namanya lapangan itu apa itu? Bukan lapangan astagfirullahaladzim. Wukuf di Arafah. Ya. Ada sebagian haji itu wukuf dulu di Arafah tapi belum tawaf. Ya. Nah, itu namanya ini katawafil ifadah. Jadi kalau orang haji, kalau umrah kan tidak pakai wukuf di Arafah kan. Kalau orang haji memilih wukuf di Arafah belum tawaf, maka dia wajib tawaf, nama tawafnya tawaf ifadah. Ini beda istilahnya. Tawaf ifadah. Nah, baru kemudian sa'i. Iya kan? Kalau orang umrah kan ihram, tawaf, sa'i kan gitu kan. Kalau orang haji bisa tawaf dulu setelah ihram. Kok tawaf dulu apa? Wukuf di Arafah. Ya, ini keterangan nih. Baru kemudian tawaf ifadah. Wajib rukun tawaf ifadahnya. Beda dengan orang yang sudah tawaf qudum. Tawaf pertama kali datang ke Mekah. Ya, karenanya ditegaskan menurut kitab ini loh ya. Kalau menurut kitab yang lain atau madhab lain beda, ya bisa saja saya enggak baca. 2 kali ya, Pak. Ya. Jadi ini yang dimaksud tawaf itu tawaf wajib, yaitu tawaf yang dilaksanakan orang yang haji yang wukuf di Arafah terlebih dahulu. Iya kan? Dia wukuf di Arafah dulu belum tawaf. Maka setelah dia wukuf di Arafah, setelah selesai mabit dan sebagainya itu, maka dia harus tawaf ifadah sebelum sa'i. Gitu loh maksudnya. Sebelum saya tidak boleh sa'i dulu baru kemudian tawaf. Ini karenanya di sini urutannya begitu. Wuku'uhu ba'da tawafin sahihin sawan kana tawaf wajiban aw sunnah. Ghaira annal aula ayyakuna ba'da tawafin wajibin ka tawafil qudum. Ya. Tawaf qudum tawaf pertama kali datang. Atau ruknin, tawaf ini menjadi rukun apabila dia wukuf di Arafah dulu kemudian dia tawaf, maka namanya tawaf ifadah dan itu menjadi rukun haji. Nah, yang terakhir, sudah ya? Ya. Ya, saya kira mudah-mudahan ya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk haji dan umrah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan diterima. Ya lebih diterima juga. Kalau tidak diterima ya sia-sia kalau dia. Ya. Karenanya apa? Amin, amin. Amin. Dapat reward dari BPA umroh. Mudah-mudahan bisa haji ya. Mudah-mudahan amin. Taib natatim nikana bikratil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.